Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini bersama Ibu Dwi akan membahas tentang aljabar. Siapa yang pernah dengar kata aljabar? Ini merupakan suatu cabang matematika dalam pemecahan masalah dengan menggunakan huruf-huruf untuk mewakili angka-angka. Berasal dari bahasa Arab aljabar yang artinya penyelesaian. Jadi huruf-huruf yang tadi mewakili bilangan yang belum diketahui sehingga nanti diperoleh penyelesaiannya. Kemudian kita ke bentuk aljabar. Pada bentuk aljabar, kita akan mempelajari variabel, suku, faktor, koefisien, konstanta, dan suku sejenis. Jadi di bentuk aljabar ini terdapat variabel, suku, faktor, koefisien, konstanta, dan suku. Nah, 2x ditambah 4. Ini bentuk aljabarnya. Kemudian 2 sebagai koefisien, x sebagai variabel, dipisahkan oleh operasi hitung tambah. Nah, 4 sebagai konstanta. Apa sih koefisien? Koefisien adalah bilangan yang memuat variabel dari suatu suku pada bentuk aljabar. Nah, ini 2 memuat variabel. Siapa variabelnya? X gitu. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Variabel disebut juga peubah. Kemudian konstanta. Konstanta adalah bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Ya, kalau 2 tadi diikuti variabel, variabelnya X. Kalau 4 sebagai konstanta tidak diikuti variabel, berdiri sendiri. Tidak ada hurufnya ya. Kemudian 2x ditambah 4. Ada bentuk aljabar 2x tambah 4. Nah, 2x ini satu suku, 4x ini satu suku. Suku itu apa? Suku adalah variabel beserta koefisiennya. Ini variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi hitungnya. Ya. Bisa jumlah, bisa selisih, bisa kali, bisa bagi ya. 2x satu suku, 4 satu suku, sehingga untuk bentuk aljabar 2x ditambah 4 terdapat 2 suku, yaitu 2x dan 4. Oke, cukup jelas ya. Kita ke suku. Suku adalah variabel beserta koefisiennya tadi ya, atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi hitung. Nah, sementara itu ada juga suku 1. Jadi kalau suku 1 itu tidak dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih. Contoh, 3x, tidak ada operasi hitungnya ya. Kemudian 4a kuadrat dan min 2ab. Suku 2 adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh satu operasi jumlah atau selisih. Nih, operasinya hanya 1. A kuadrat ditambah 2. Siapa variabelnya? A. Oke. X ditambah 2y. Dipisahkan operasi itu, siapa coba variabelnya? X dan Y. Kemudian ada 3x kuadrat dikurang 5x. Siapa variabelnya? X kuadrat dengan X. Suku banyak adalah bentuk aljabar yang mempunyai suku lebih dari suku 2 atau mempunyai suku yang peubahnya berpangkat lebih dari 2. Contoh, banyak 4x kuadrat ditambah 7ax dikurang 6y kuadrat ditambah 9. Ada berapa sukunya? 1, 2, 3, 4. Ada 4x kuadrat. Kemudian yang kedua 7ax, yang ketiga 6y kuadrat, yang keempat 9. Yang ketiga ada berapa suku? Kita lihat 1, 2, 3. Siapa aja? Suku yang pertama 5a kuadrat b kuadrat, kemudian 4a kuadrat b, kemudian 32. Oke. Suku 1 disebut juga monomial. Suku 2 disebut juga binomial. Kemudian suku 3 atau lebih disebut juga polinomial. Lanjut ke operasi hitung. Bentuk aljabar. Di aljabar kita akan mengenal ada 4 operasi hitung yang dapat digunakan, diantaranya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Untuk pertemuan kali ini kita batasi hanya penjumlahan dan pengurangan ya. Oke, lanjut. Coba perhatikan bentuk berikut. Di sini ada 5 ditambah 5 ditambah 5. Disingkat menjadi 3 dikali 5 atau 3
pakai buka kurung gini ya, 5. Gitu ya, kita perhatikan dulu bentuknya nih. Kira-kira nanti ada bayangannya nggak? N ditambah N. Disingkat menjadi 2 kali N. Atau 2N. N-nya ada 2 sehingga 2N. Kemudian 4 dikali 3 dikali A dikali B. Jika dikalikan semua, disingkat menjadi 12AB. Gitu ya. Oke. Dari bentuk berikut kita langsung ke operasi hitungnya. Penjumlahan. Suku-suku yang dapat dijumlahkan dalam bentuk aljabar adalah suku-suku yang sejenis. Penjumlahan bentuk ini dapat dilakukan dengan menjumlahkan koefisien dengan koefisien maupun konstanta dengan konstanta pada suku yang sejenis tanpa merubah variabel. Suku sejenis itu apa, Bu? Suku sejenis ialah suku yang variabel dan pangkat variabelnya sama, atau konstanta hanya dengan konstanta, kemudian variabel dengan pangkat variabelnya sama. Contoh, 5AB ditambah 3AB ditambah 2AB. Sejenis nggak? Sejenis. Kenapa? Ini variabelnya siapa? AB. Ini variabelnya siapa? AB. Ini variabelnya siapa? AB. Sama-sama AB, pangkatnya sama-sama 1 dua-duanya. Ya, tiga-tiganya. Kemudian yang kita jumlahkan hanya koefisiennya aja. Variabelnya tetap 5 ditambah 3 ditambah 2. AB-nya tetap. Jadi 10AB. Lanjut ke penjumlahan. Pengurangan. Suku-suku yang dapat dikurangkan dalam bentuk aljabar adalah suku-suku yang sejenis. Sama ya. Untuk penjumlahan dan pengurangan berlaku sama. Mereka dapat dikurangkan atau dijumlahkan persyaratannya jika sukunya sejenis. Pengurangan bentuk ini dapat dilakukan dengan mengurangkan koefisien. Seperti yang sebelumnya yang dijumlah juga, mereka yang dijumlah atau dikurangkan hanya koefisiennya. Koefisien dengan koefisien maupun konstanta dengan konstanta pada suku yang sejenis tanpa merubah variabel. Variabelnya tetap ya anak-anak. 6AB dikurang 3AB. Mereka sejenis enggak? Sejenis. Siapa variabelnya? AB dengan AB. Maka yang dikurangkan hanya 6 dengan 3 atau koefisiennya aja. 6 dikurang 3. Nilai 3 ini min ya, jadi dikurang 6 dikurang 3. Kemudian AB-nya tetap sehingga menghasilkan 3AB. Oke, next ke contoh soal. Sederhanakan bentuk dari 5A dikurang 2B ditambah 6A ditambah 4B dikurang 3C. Kita peroleh penyelesaian. Apa Bu langkah awalnya? Kita tentukan dulu suku yang sejenis, ya. Karena persyaratannya tadi sukunya harus sejenis. Maka dari 5A, siapa suku sejenisnya? Kita cari sama-sama A dan pangkatnya 1. 5A. Oh ini 6A. Oke, 5A ditulis dulu, kemudian 6A tanda operasi hitungnya siapa? Diikutkan. Oh ditambah 6A. Kemudian ada A lagi? Tidak, lanjut ke B. Operasi hitungnya siapa? Ini, min atau kurang. Min 2B. Oke, ada B lagi di sini, ada di sini. Tandanya apa? Positif atau tambah? Tambah 4B. Kemudian ada B lagi, tidak ada, ditulis terakhir yang ini, min 3C. Oke. Jadi, tadi yang dijumlahkan atau dikurangkan hanya koefisien-koefisien, sedangkan variabelnya tetap ya. 5 ditambah 6A ditambah min 2 ditambah 4. B dikurang 3C menghasilkan 11A ditambah 2B dikurang 3C. Gitu ya. Contoh kedua, kurangkan 9A dikurang 3A. Dari 13A ditambah 7. Dari. Kurangkan 9A dikurang 3 dari. Jadi, yang ngurangin nanti siapa? 13A ditambah 7. Ini sebagai pengurang. Nanti ini yang dikurangkan. Oke, kita lihat. Nah, betul kan? 13A ditambah 7. Ini ya, 13A ditambah 7 dikurang 9A dikurang 3. Oke. Nanti tanda negatif ini dikalikan ke dalam kurung sini. Ini 9A semula positif dikalikan dengan tanda ini menjadi negatif. Kemudian ini tandanya negatif, dikalikan dengan negatif, maka hasilnya positif.
Gitu ya. 13A ditambah 7, kita buka kurungnya ya, dengan mengalihkan ini, tanda yang di sini. Oke. Ditambah 7 dikurang 9A ditambah 3. Oke. Kemudian kita kelompokkan suku sejenisnya. 13A dengan siapa? 9A, tandanya min atau negatif di sini. Tulis. Kemudian ada A lagi? Tidak ada. Lanjut ke 7 sebagai konstanta, yaitu bilangan yang tidak diikuti variabel. Ditambah 7, ada konstanta lagi? Ada 3. Tandanya tambah. Oke. Min 13A dikurang 9A ditambah 7 ditambah 3, hasilnya 4A ditambah 10. 13 dikurang 9, hanya koefisiennya ya, kalau dijumlah atau ditambah. 13 dikurang 9, 4. Variabelnya A, tetap. Kemudian ditambah 7 ditambah 3. Mereka dapat dijumlahkan karena sejenis. Kenapa? Sama-sama konstanta. Oke. 7 ditambah 3, 10. Maka untuk 13A ditambah 7 dikurang 9A ditambah 3 menghasilkan 4A ditambah 10. Oke, demikian. Ini tugas dan latihannya dari buku paket ya anak-anak. Nanti Ibu share juga di Google Classroom-nya. Oke, untuk lebih jelasnya kalian bisa buka kembali buku paket di halaman 197 sampai 212. Selamat belajar. Terima kasih.